Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Dalam anugerah Tuhan, pada pagi hari ini kita bersyukur kita masih berjumpa kembali untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan pada pagi hari ini saya ingin mengajak setiap kita untuk bersama-sama merenungkan beberapa bagian di Alkitab yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa menjelang Hari Raya Paskah. Karena memang beberapa hari ini kita akan masuk di dalam Hari Raya Jumat Agung dan Hari Raya Paskah, saudara. Dan kita akan mengambil tema pada pagi hari ini adalah Yesus dan Salib. Kita akan masuk di seri yang pertama. Mari kita akan membaca di dalam Injil Matius pasal 26 ayat yang kedua. Demikianlah firman Tuhan, kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Bapak Ibu, Paskah merupakan hari raya terbesar bagi bangsa Yahudi. Dan hari raya Paskah ini merupakan hari raya yang sangat bersejarah bagi orang Israel. Karena ini merupakan sebuah hari di mana mereka memperingati bagaimana Tuhan telah membebaskan mereka. Tuhan telah melepaskan mereka dari tanah perbudakan Mesir. Dan ini sungguh luar biasa. Dan di Matius pasal 26 ini, Yesus sedang berkata kepada para muridnya, bagaimana 2 hari lagi akan masuk hari raya Paskah. Dan Yesus berkata bagaimana anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Artinya Yesus sangat tahu bahwa tidak lama lagi ia harus menghadapi apa yang namanya salib. Nah Bapak Ibu, salib bagi tradisi orang Romawi pada waktu itu adalah merupakan sebuah penghukuman bagi orang-orang yang melakukan tindakan kejahatan. Misalnya pembunuhan, perampokan, atau pemberontakan. Dan itulah hukuman bagi orang-orang yang melakukan sebuah kejahatan yang besar. Dan memang salib juga berbicara tentang sebuah kutukan. Nah Bapak Ibu, pada waktu itu Yesus harus menghadapi apa yang namanya salib. Bagaimana kalau pada waktu itu orang-orang yang melakukan kejahatan, mereka melakukan sebuah pelanggaran, melakukan sebuah perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum, dan mereka harus disalibkan karena mereka melakukan sebuah kesalahan. Tetapi Yesus disalibkan bukan karena sebuah pelanggaran. Yesus disalibkan justru dia menebus setiap pelanggaran yang kita lakukan. Nah Bapak Ibu, dari kisah ini kita bisa belajar sesuatu. Bagaimana Yesus, dia harus menghadapi apa yang namanya salib. Dia harus siap menghadapi apa yang namanya salib. Dan jikalau pada waktu itu, Yesus mau atau tidak mau, dia memang harus siap, Bapak Ibu, menghadapi salib. Dan hal ini pun juga berlaku bagi kita. Jika Yesus harus menghadapi salib untuk menebus setiap pelanggaran dan dosa-dosa kita. Namun hari ini mungkin kita tidak akan menghadapi salib seperti yang Yesus alami. Tetapi kita akan mengalami salib dalam bentuk kehidupan yang kita jalani. Kita juga mau tidak mau, kita harus siap Bapak Ibu menghadapi salib. Di dalam Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-38 firman Tuhan berkata, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Jadi bagaimana kita sebagai orang percaya, kita harus siap Bapak Ibu menghadapi apa yang namanya salib. Kita harus siap untuk memikul salib. Jikalau Yesus dia siap menghadapi fakta salib, maka kita pun juga sebagai murid-muridnya. Ini adalah sebuah konsekuensi ketika kita mengikut Yesus
maka kita juga harus siap menghadapi apa yang namanya salib dalam kehidupan kita. Dan memang salib merupakan sebuah penderitaan. Salib bukanlah hal yang menyenangkan, tetapi kita harus siap Bapak Ibu. Karena inilah yang merupakan sebuah konsekuensi bagi setiap murid Kristus. Kita memang harus menjalani dan mengalami apa yang namanya salib. Itu sebabnya mari jangan sampai kita lari daripada salib. Jangan sampai kita tidak berani menghadapi apa yang namanya salib. Kita harus siap Bapak Ibu. Dan inilah merupakan sebuah tantangan bagi kita. Maukah kita hidup layak di hadapan Tuhan? Maukah kita hidup berkenan di hadapan Tuhan? Maka kita harus mengalami apa yang namanya hal-hal yang tidak menyenangkan berkaitan dengan perkara-perkara yang kita pasti akan alami, di mana kita tidak salah, maka kita harus menerima perlakuan-perlakuan yang tidak menyenangkan. Bagaimana kita tidak melakukan sebuah pelanggaran, tetapi kita mengalami apa yang namanya hujatan atau olok-olokan. Memang inilah yang namanya salib. Kita harus berani menghadapinya. Mari Bapak Ibu, kiranya di hari-hari ini kita boleh semakin dikuatkan bahwa salib bukanlah sesuatu yang harus kita hindari. Salib adalah merupakan hal yang harus kita hadapi dan kita harus siap untuk melaluinya. Dan percayalah, orang-orang yang berani melewati salib, mereka akan menerima kemuliaan daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.